Perang Dagang Jilid 2. Nah, kenapa ya Trump itu menaikkan tarif dan apa dampaknya ke Indonesia? Saya juga akan berbagi strategi investasi ketika menghadapi situasi seperti ini. Saya Randy dari Aku Frugal. Saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow dulu. Seperti yang kita tahu, Trump menaikkan tarif ke Kanada dan ke Meksiko sebesar 25% dan juga ke China sebesar 10%. Tiga negara ini tuh adalah mitra dagang terbesar dari Amerika. Dampak dari kenaikan tarif itu bisa kita lihat ya, harga emas itu mencapai ke rekor tertingginya. Buat yang masih bingung, tarif itu adalah pajak untuk barang yang diimpor. Contohnya, ada barang yang diproduksi di Meksiko dengan harga 100 US dollar. Dan begitu masuk ke Amerika, barang ini tuh harganya jadi 125 US dollar. Jadi ada kenaikan 25%. Nah, kenaikan ini tuh cukup signifikan ya, karena seperempat dari harga barang itu. Tujuan dari Trump menaikkan tarif itu supaya perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu membuka usahanya atau membuka bisnisnya di Amerika. Jadi produksinya itu dilakukan di Amerika. Bahkan Trump menjanjikan pajak yang lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Tapi kalau nggak mau, ya udah, pilihannya sederhana, yaitu bayar tarif. Karena Trump menerapkan tarif yang sangat tinggi, jadi ya udah, nggak ada pilihan lain selain membuat pabrik di Amerika. Dengan membuka pabriknya di Amerika, ini akan membuka lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga menaikkan pendapatan dari pajak. Tapi kalau nggak mau bangun pabrik, jadi pilihannya bayar tarif ya. Dan ketika bayar tarif ini, maka bisa dipakai untuk memperkuat ekonomi Amerika dan juga untuk membayar utang dari Amerika. Tapi pada akhirnya, tarif ini akan dipakai sebagai alat negosiasi oleh Trump, dan ini terbukti ya, penundaan kenaikan tarif ke negara Kanada dan Meksiko. Dan yang paling mengerikan adalah ancaman dari Trump yang akan menaikkan tarif 100% untuk anggota-anggota dari BRICS. Trump mengancam kenaikan tarif 100% kepada anggota-anggota BRICS kalau misalkan mereka membuat mata uang baru dan membuang semua dolar-dolarnya, atau yang biasa disebut dengan dedolarisasi. Dan tebak siapa yang baru bergabung? Yaitu Indonesia. Memang salah satu agenda dari BRICS ini, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, termasuk di dalamnya Indonesia, dari awal itu punya salah satu agenda juga membuat mata uang baru dan membuang dolar. Kalau sampai mereka benar-benar mengimplementasi ini, itu udah pasti ya, Indonesia akan sangat berdampak karena Indonesia akan dikenakan biaya tarif masuk sebesar 100%. Cuman menurut saya, kemungkinan masih kecil ya untuk BRICS ini membuat mata uang baru. Untuk strategi investasi saya sendiri, nggak ada perubahan ya. Jadi saya tetap rutin membeli saham-saham indeks di Amerika. Menurut kalian, gimana ya pergerakan ekonomi ke depan? Tulis di komen ya.